Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model OSI Session Layer. Pengertian dari Session Layer sendiri atau lapisan session adalah lapisan kelima dari bawah dalam mode referensi jaringan OSI atau Open System Interconnection yang mengizinkan sesi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Dalam layanan session terdapat layanan session layer. Sebuah layanan session layer adalah untuk melaksanakan pengendalian dialog. Session dapat memungkinkan lalu lintas bergerak dalam bentuk dua arah pada suatu saat atau hanya satu arah saja. Session layer berfungsi dan bertanggung jawab untuk, yang pertama, mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem. Yang kedua, melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. Yang ketiga, mengendalikan dialog antar device atau node. Contoh protokol yang bekerja di session layer ada 9. Yang pertama adalah NFS atau Network File System, yang kedua SQL, Structure Query Language, dan yang ketiga RPC, Remote Procedural Call, yang keempat SMB atau Server Message Block, yang kelima P2P atau Peer-to-Peer, yang keenam SCP atau Struktur Conduct Performance, yang ketujuh SDP, Session Description Protocol, yang ke-8 SIP, Session Initiation Protocol, dan yang ke-9 adalah H323. Baik, yang pertama ada NFS atau Network File System. Network File System merupakan sebuah kumpulan protokol yang digunakan untuk mengakses beberapa sistem berkas melalui jaringan. Dibangun oleh Sun Microsystem dan digunakan oleh workstation TCP or IP dan Unix agar dapat mengakses remote resource. Setelah Network File System ada SQL atau Structure Query Language yang merupakan bahasa komputer standar ANSI atau American National Standard Institute. Dengan SQL, kita dapat mengakses database, menjalankan query untuk mengambil data dari database, menambahkan data ke database, menghapus data dalam database, dan mengupdate data di dalam database. Setelah itu ada RPC atau Remote Procedural Call, yang merupakan protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada sistem operasi Windows NT. Setelah RPC ada SMB atau Server Message Block, yaitu protokol klien atau server yang ditujukan sebagai layanan untuk berbagi di dalam sebuah jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, SMB beroperasi sebagai protokol jaringan layer aplikasi. SMB berguna untuk menyediakan akses berbagai file, printer, dan komunikasi lain-lain antar node dalam sebuah jaringan. Setelah itu ada P2P atau peer-to-peer. Peer-to-peer sendiri adalah suatu model di mana setiap PC atau personal komputer dapat memakai sumber daya pada PC lain atau memberikan sumber dayanya untuk dipakai komputer lain. Dengan kata lain, dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada waktu yang sama. Setelah itu ada SCP atau Structure Conduct Performance. Salah satu kerangka dasar dalam analisis ekonomi industri adalah hubungan antara struktur, perilaku, kinerja, atau struktur conduct performance. Struktur suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku, yang pada akhirnya menentukan kinerja atau performance industri tersebut. SCP merupakan 3 kategori utama yang digunakan untuk melihat kondisi struktur dan persaingan yang terjadi di pasar. Setelah itu ada SDP atau Session Description Protocol, yaitu seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana session multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. SDP adalah format untuk menggambarkan parameter inisialisasi media streaming. Selanjutnya adalah SIP atau biasa disebut Session Initiation Protocol. Session Initiation Protocol adalah peer-to-peer signaling protocol yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force
yang mengizinkan endpoint untuk memulai dan mengakhiri sesi komunikasi. Protokol ini didefinisikan pada RFC 2543 dan menyertakan elemen protokol lain yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force. Mencakup Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang diuraikan pada RFC 2068, Simple Mail Transfer Protocol yang diuraikan pada RFC 2821 dan Session Description Protocol yang diuraikan pada RFC 2327. Selanjutnya adalah protokol H323. Protokol H323 merupakan protokol standar yang direkomendasikan oleh ITU serta merupakan protokol yang memayungi beberapa protokol lain yang terlibat dalam proses transmisi multimedia. Komponen dari protokol H323 ini yaitu yang pertama adalah terminal, yang kedua gateway, yang ketiga adalah gatekeeper, yang terakhir adalah multi-point control unit atau biasa disebut MCU. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.